kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, sebenarnya kalau penjagaan di hulunya, kalau Ibu Ulis lihat perkembangannya bagaimana sekarang ini, Bu? Iya, menurut saya itu tidak keliru ya Ya, di pencegahan. Tetapi kekerasan terhadap perempuan itu memang ada 3 dimensi yang harus dilakukan bersama-sama. ya, Pencegahan itu satu hal. Yang kedua adalah soal pelayanan. Pelayanan terhadap si korban itu sendiri. Dan yang ketiga, ini yang kemarin dipersoalkan oleh seseorang di di parlemen kemarin adalah soal pemberdayaan dan perlindungan. Nah, ketiga-tiganya itu memang harus bukan hanya dipersiapkan, tetapi harus sangat seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Tadi pertanyaannya di pencegahan. ya, Pencegahan itu menyangkut banyak aspek juga. Satu, seberapa kuat regulasinya. ya, Kita Indonesia sangat beruntung sudah mempunyai regulasi anti kekerasan terhadap perempuan ya. Lalu soal sosialisasi dan bagaimana pencegahan itu diimplementasikan di semua lini kehidupan. Jadi sejak anak-anak, sejak bayi, jadi seluruh kehidupan perempuan tuh. ya, Bayi, remaja, dewasa, kemudian setelah menjadi perempuan dewasa, lalu lansia. Nah, pencegahan itu terkait dengan informasi tentu saja. Yang menarik adalah kalau kita mendengar misalnya di masyarakat ada kekerasan terhadap perempuan, misalnya perempuan yang sudah dewasa, ya, orang sudah tahu istilahnya, dia kena KDRT. Nah, itu sudah menjadi bahasa umum. Jadi di level pencegahan memang meskipun sudah cukup, tetapi tentu saja sosialisasi tentang apa sih yang disebut dengan kekerasan terhadap perempuan, apa bentuknya, apa jenisnya, dan bagaimana menghindarinya. Nah, di level itu saya kira, jadi memang sudah ada, tetapi pemberian informasi yang menyeluruh, yang belum maksimal begitu, Bu Lis? karena gini, terutama kekerasan di anak-anak dan juga di usia sekolah. Ya, Kan itu terkait dengan relasi kuasanya. ya, Dirinya dengan siapa yang memanfaatkan relasi itu. Kita sering mendengar oknum-oknum guru ya, atau pengasuh pesantren dan lain sebagainya. Itu soal relasi kuasa. Jadi di level pencegahan itu penjelasan tentang relasi kuasa atas tubuh seorang perempuan itu sangat penting untuk dibicarakan. ya. Jadi jangan pernah seseorang menyentuh tubuhmu, meminta segala sesuatu itu. Nah, hal-hal yang semacam itu karena masih kadang-kadang tabu ya. Ya. Soal Jadi tabu untuk masuk ke ruang-ruang private lah begitu ya, Bu Lis ya? Iya, meskipun itu bicara pencegahan Iya. gitu. Itu masalahnya. Misalnya sekarang kan suka rame dibicarakan tuh soal zikir zakar misalnya kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, Bu Lis, itu belum maksimalnya upaya pencegahan atau penanganan begitu ya? Ini karena memang selain tadi yang urusan tabu begitu, apalagi sih Bu masalahnya, Bu? Ya, tentu saja coba kembali ke rumahnya yang disebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya sering merasa prihatin dalam arti gini, itu kan budget Kementerian Pemberdayaan Anggarannya dikit ya, Bu ya? itu kecil sekali. Iya. Kalau kita hitung jumlah anggarannya dengan berapa besar yang harus mereka layani, itu bisa berapa ya? Mungkin satu orang itu dapat jatahnya kira-kira kalau dibagi secara merata perempuan ini ya mungkin Rp1 atau Rp10 begitu ya. Iya. Jadi itu satu hal, penganggarannya kecil sekali. Dan untuk isu yang besar bukan hanya kekerasan terhadap perempuan dan bukan hanya
korban saja, tetapi seluruh perempuan, bukan sejak mereka lahir sampai lansia. Ya, tapi kalau tadi kami tanya ke DPR ya Bu ya, kenapa anggarannya kecil? Ya. Itu karena status dari Kementerian PPPA yang kategorinya 3 begitu Bu. Jadi mereka akan ada Betul. upaya untuk meningkatkan statusnya. Itu bagaimana menurut Bu Lis? Ya, itu status 3 itu kan status yang sangat strategis, artinya seharusnya mereka menyiapkan perencanaan yang bisa menggandeng kementerian-kementerian lain. Kan? Ya. Kalau misalnya kekerasan di sekolah, ya bukan tanggung jawab mereka dong. Ada Kemendik. Itu harusnya kementerian itu sendiri, tetapi Kementerian Dikbudmen Ya. harus mendapatkan direction dari Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang punya duitnya kan Kementerian Pendidikan. Ya. Yang punya duitnya Kementerian Agama. Nah, mereka harus direct itu kata kurang. Ada juga BKKBN ya Bu ya, Bu Lis ya. BKKBN juga kecil kan, Iya. bangga itu. Paling tidak ini bisa kerjasama antar lembaga untuk menutupi kekurangan anggaran itu begitu ya Bu Lis ya. Dan memang secara teoritis begitu. Iya. Jadi pemberdayaan perempuan nggak punya kaki, harus pinjam kaki orang lain, yaitu kementerian-kementerian yang sampai ke bawah. Tapi caranya adalah harus memberitahu, ini loh jumlah anak yang mengalami kekerasan tuh segini. Seharusnya kau yang menjadi tanggung jawab ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu caranya. Ke Kementerian Agama juga begitu. Jadi mereka yang harus secara sistematik dan menunjukkan, terutama data, Mas. Ya. Harus main data untuk memperlihatkan rumah mereka, misalnya perumahan misalnya. Cari kelompok-kelompok yang memang sebenarnya keluarga miskin. Keluarga miskin yang kemudian punya anak misalnya kayak gitu. Ya. Lalu mereka nggak punya rumah. Ya bukan Kemen PPA yang membuatkan rumah, tapi harus mendirect kementerian yang ngurusin soal itu. Pemukiman dan perumahan misalkan begitu ya, Bu Lis ya. Ya. Begitu. Jadi tadi ini memang terkait juga dengan masalah ekonomi yang menjadi salah satu faktor besar juga ya Bu, munculnya kasus kekerasan anak perempuan begitu ya. Betul, karena kan ini soal digital ya, kan kekerasan berbasis digital juga besar ya, kekerasan terhadap perempuan berbasis kekerasan digital itu. Nah itu juga mereka harus bekerja dengan kementerian. Kemkodigi. Iya betul. Jadi sebenarnya begini Bu Lis ya, dana yang ada sebenarnya untuk penanganan yang terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu ada, tapi tersebar di berbagai lembaga dan kementerian. Ini yang harus dipikirkan bagaimana memaksimalkannya begitu Bu Lis. Betul. Sebetulnya dulu pernah ya di zaman Ibu Yohana misalnya itu diberi lebih besar. Ya. Bahkan gitu. Tetapi ternyata karena tidak punya kaki ke bawah itu menyerapnya juga mereka kesulitan sendiri. Begitu kan? Ya. Karena kan harus bekerja dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak merasa punya keharusan untuk masuk itu sebelum munculnya undang-undang memang yang mewajibkan mereka pengarus utamaan gender itu. Ya. Gitu. Jadi bukan soal bahwa itu sekarang itu kecil, 300-an itu kan kecil lah buat mereka. Gitu. Ya. 70%-nya untuk ongkos untuk kantor itu sendiri, untuk menggaji karyawan, staf dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk program kan hanya 30% misalnya, yaitu kecil, ya, menyulitkan mereka untuk bergerak. Ya. Nah, Bu Lis, ini kan berbagai pihak termasuk KPAI kan juga mendorong sekarang ini kan agar rancangan undang-undang pengasuhan atau polasuh itu kan segera dibahas sebagai landasan agar pemerintah daerah berbagai lembaga juga lebih serius lah dalam upaya pencegahan di hulunya. Itu bagaimana menurut Bu Lis? Ya, itu menurut saya baik, tapi seperti juga waktu kita membicarakan undang-undang PKTP ya. Itu kan lama sekali prosesnya. Jadi sambil menunggu itu, menurut saya program yang sudah berjalan seperti Simponi, Siga, yang terakhir kemarin sangat menarik, tanggal 4 Desember saya kebetulan hadir. Kementerian kan Pemberdayaan Perempuan baru meluncurkan SPHPN. Jadi survei pengalaman hidup perempuan Indonesia. Itu
menarik karena misalnya data 1 di antara 4 perempuan mengalami kekerasan itu kan diketemukan oleh survei itu. Ya. Cuman masalahnya lalu gitu kan, Anda akan bertanya kan, terus gimana? Ya. Gitu. Nah itu yang berat bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan kalau mereka tidak punya strategi untuk menggait yang mana organisasi yang mana yang bisa diajak atau kementerian yang mana atau lembaga yang mana yang harus melanjutkan temuan-temuan SPHPN itu. Ya. SPHPN yang menarik kan lagi nanti bulan April Mas tanggal 6 kan zero tolerance untuk pencegahan sunat perempuan. Ya. Indonesia tuh masih terus dicatat oleh PBB karena hampir 50% perempuan masih mengalami kekerasan terhadap mereka karena sunat perempuan itu. Baik, kalau begitu. Bu Lis, kita nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami Bu pagi ini Bu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Bu Lis Markus. Selamat pagi. Aktivis perempuan dari Yayasan Harmar Perempuan Indonesia, Lis Markus.